kali ini aku mau review SHF Tanjiro Kamado, dan di sini aku beli yang versi The Final Battle in the Infinity Castle. Jadi ini tuh yang rilisan kedua atau terbaru dari karakter Tanjiro ini sendiri. Dan aku beli yang ini karena sesimpel ini yang terbaru gitu. Jadi secara looknya Tanjiro di sini sudah muncul Demon Slayer marknya. Walaupun sebenarnya secara harga dia lebih mahal 2 kali lipat sih dari yang rilisan pertama, dan secara aksesoris juga dia downgrade. Jadi mungkin bukan keputusan yang bijak juga buat beli ini, tapi nanti aku jelasin lebih detailnya. Buat sekarang kita lihat dulu boxnya dari depan. Desainnya keren ya, ada figure Tanjiro. Terus di sini warna boxnya tuh warna orange gitu temanya, karena ini versi Infinity Castle ya, jadi menyesuaikan sama suasana di Infinity Castle. Kalau yang pertama itu soalnya warna hijau guys, sesuai sama karakternya Tanjiro. Terus di samping dia seperti ini, ada foto figurnya satu, di belakangnya ada foto figure lebih banyak dan kelengkapan aksesorisnya ya. Terus ada legal staff. Di samping sini ada sedikit foto figure, ada tulisan juga, atasnya tulisan, bawahnya foto figure dan legal staff. So langsung aja kita keluarin karena udah aku buka juga. Nah, oke, di sini kita dapat beberapa aksesoris ya. Yang pertama di sini ada 3 pasang alternatif hand. Ada open hand kayak gini. Terus ada gripping hand di sini buat pegang pedang atau nicirinnya. Terus yang ketiga di sini ada relax hand. Ya, dia open hand, cuman dia lebih relax dari yang tadi. Terus buat faceplate kita dapat 4 ya. Setauku ini dapat lebih banyak dari yang rilisan pertama, karena buat faceplate yang modelannya kayak gini, yang matanya cuman imut-imut gini bulat aja, ini tuh dia dimasukin di paket penjualannya si Zenitsu buat di rilisan pertama. Jadi buat faceplate ini dia dapat lebih banyak ya. Terus kita dapat ini ekspresi kayak gini. Dan ketiga kita dapat yang paling harmless dari ketiga faceplate ini nanti. Nah, terus ini yang terakhir dia juga marah kayak gini. Dan semuanya tadi sudah ada Demon Slayer marknya ya, kayak gini, termasuk yang bawaannya juga. Terus buat pedang, nah di sini yang downgrade guys, karena dia pedangnya cuma dapat satu kayak gini yang versi pemberiannya si Rengoku. Sedangkan kalau di rilisan pertama dia itu dapat 2, yang versi ini sama versi punyanya si Tanjiro sendiri yang bawaannya Tanjiro yang basic. Sedangkan ini cuma dapat 1 ya. Meskipun kita dapat detail yang masih bagus ini. Nah, buat detail dia masih oke, paintingnya juga cakep gitu. Dan di sininya ada detail huruf Jepangnya gitu warna merah. Tuh. Cakep banget. Terus painting gripnya ini juga bagus, dan sisanya ini buat kalau lagi nggak dipakai kayak gini masih sama bagusnya. Ini tinggal dipasang di sini, terus kita tancapin di pinggangnya si Tanjiro. Nah, seperti ini guys. Dan selanjutnya buat detail figurnya, ini kita lepas dulu aja ya biar lebih enak gitu. Nah, ini buat figurnya setauku mold badannya dan mungkin headsculptnya juga, rambutnya itu setauku sama kayak rilisan pertama guys. Bahkan paintingnya buat badannya dan kaurinya ini seharusnya sama. Jadi cuman beda di painting faceplate nya aja yang ada Demon Slayer marknya ini sama, secara bentuk ekspresinya itu beda-beda sedikit gitu, cuman sisanya sama. Jadi hal-hal bagusnya itu dari yang figure lama kita masih dapat guys. Kayak ini dari head sculpt seperti biasa kita lihat, ini bagus banget guys. Skin tone-nya juga menurut aku udah sesuai sama Tanjiro di animenya. Terus apa ya, bentuk mukanya itu ya bagus gitu, si SHF ngetransform dari animenya ke figure ini bagus ya. Mold wajahnya, faceplate-nya juga udah sesuai gitu sama Tanjiro.
Dan anting-antingnya ini juga yang aku suka. Ya paintingnya itu rapi, meskipun sekecil ini guys di telinganya. Dan ini sayangnya nggak bisa dilepas, ini nempel kaku gitu. Sebenarnya nggak kaku juga sih, agak lentur ya, cuman nggak aku saranin buat digerak-gerakin karena takutnya nanti copot gitu. Terus dari sculpting rambutnya juga ini aku suka sih. Nah, cakep banget, warnanya juga suka, meskipun seharusnya nggak sesuai ya, karena kalau di animenya kan perbedaan antara warna merah marunnya sama hitam itu dibagi pakai garis gitu, jadi jelas. Sedangkan ini tuh dibikin gradasi gitulah ya. Tapi ini bagus ya, aku suka, jadi nggak masalah meskipun nggak sesuai animenya. Dan sisanya buat badannya ya, ini sama tadi yang aku bilang, cuman ya memang di filmnya Infinity Castle juga masih sama, jadi it's okay gitu. Nah ini dia detailnya ya seperti ini, ada kancingnya warna silver kayak gini, terus beltnya di sini silver juga. Terus buat bagian bawahnya dia celananya seperti ini guys, wrinkle-wrinkle-nya dapat gitu, dia nggak kebanyakan atau nggak kurang gitu, jadi menurut aku ini udah pas wrinkle-nya. Terus bagian kaki bawahnya dia seperti ini, ada detail warna silver di bagian putihnya ini kanan kiri. Dan buat kakinya atau sandalnya itu cukup simpel aja sih, cuman talinya warna merah. Tapi aku suka detail bawahnya ini, bawah sandalnya ada garis-garis gitu. Terus buat belakang haurinya itu dia dibagi jadi atas 3 bawah 3 ya, jadi ini terpisah gitu. Dan ini bisa diartikulasiin ya, nah kayak gini, dalamnya warna abu-abu ini. Selain bisa dibuka ke atas atau ke bawah gini, dia juga bisa diputar guys sebenarnya. Nah diputar gini juga bisa. Jadi meskipun ini soft plastik, tapi sama SAF artikulasinya dimaksimalin. Selanjutnya di sini kita coba ganti aksesorisnya kali ya. Dari head sculpt atau faceplate kita lepas poninya, terus kita cabut wajahnya si Tanjiro, dan kita ganti pakai yang teriak ini kayak gini. Terus kita balikin lagi rambutnya, dan alternatif hand kita pakai yang gripping hand biar bisa megang micirinnya. Nah kalau seperti ini tinggal kalian posein semau kalian, jadi Tanjiro-nya sudah siap berburu Muzan Jackson. Nah next buat artikulasi di sini tuh sebenarnya kita dapat artikulasi banyak banget guys, bahkan mungkin dari figure-figure SAF yang aku beli itu ini yang paling banyak. Cuman sisanya tuh ya seperti artikulasi pada umumnya ya, kayak di kepala di sini ada 2. Jadi aku kasih tahu yang nggak umum aja ya, kayak di rambutnya di sini dia tuh bisa digerakin ya buat ngebantu artikulasi di kepala. Nah terus juga di bagian perutnya ini tuh bisa ditarik. Nah jadi kalian bisa kalau mau ngebungkuk bisa lebih dalam gitu, ke belakang juga bisa lebih belakang, meskipun ya kalau ke belakang bakal kelihatan gapnya kayak gini guys. Sama terus di sini juga dia artikulasinya itu nggak cuma di pergelangan tangan, tapi di lengan dalamnya ini juga bisa gerak gitu. Terus yang aku suka lagi, dia buat kakinya itu dia nggak cuma didengkul gini kalau mau nekuk ya, tapi di sininya juga bisa digerakin. Nah dia ada tambahan di sini, jadi kalau kalian mau posein Tanjiro-nya duduk kayak gini, nah itu bisa tanpa harus ada kaki yang terpisah gitu kayak figure Makima kemarin. Nah buat sisanya sih ya kayak figure-figure pada umumnya ya artikulasinya, jadi biar videonya lebih ringkas kita skip aja. Oke, next di sini buat size comparison aku bandingin sama beberapa figure SAF. Dari sebelah kanan ada Luffy, Zoro dan juga Nobara. Terus di paling kiri ada Figma, Megumi, Fushiguro. Dan di sini buat aku yang nanti mau ngedisplay figure-figure animku ini jadi satu rak gitu ya, bareng ya campur gitu, ada Jujutsu, Demon Slayer dan lain-lain. Menurut aku secara tinggi masih masuk ya, meskipun
kalau secara ukuran badan postur gitu ya agak aneh ya buat si Demon Slayer ini, karena memang ya anim Demon Slayer itu ukuran posturnya kan kayak unrealistic gitu, nggak kayak anim-anim Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man atau Naruto. Sebenarnya agak sedikit aneh. Cuman knowing ini anim juga, bukan bukan figure live action ini kayak ini, jadi kayaknya masih nggak apa-apa gitu menurut aku. Selanjutnya di sini ada perbandingan dengan action figure Hasbro Marvel Legends. Di sebelah kiri ada Daredevil, terus Punisher, dan di dua kanan ada Storm bersaudara. Selanjutnya masih dengan Marvel Legends, di sebelah kiri ada dari lini animated X-Men 97, di paling kiri ada Rogue, terus ada Wolverine, dan dari lini komik ada Amazing Fantasy Spider-Man dan juga Venom. Berikutnya di sini aku bandingin dengan action figure Hasbro Star Wars Black Series Marok, Obi-Wan Kenobi, dan di sebelah kiri ada Hasbro juga G.I. Joe Classified Series Snake Eyes dan Baroness. Dan di sini yang terakhir aku bandingin sama figure McFarlane Toys DC Multiverse Superman, Batman, Catwoman, dan juga Metal Heyman Collection Pyroraptor. So itu tadi guys review figure SAF Tanjiro dari aku, dan menurut aku pribadi ini figurnya bagus banget guys, aku suka. Tapi meskipun aku bilang suka, menurut aku ini bukan figure yang wajib punya guys, apalagi kalau kalian sudah punya yang versi pertamanya, soalnya ini mirip-mirip gitu. Bahkan aksesorisnya yang ini lebih dikit, jadi nggak perlu banget gitu buat beli yang ini. Atau juga misal buat kalian yang pengen beli tapi budget terbatas, ya ambil yang versi lama aja, itu udah oke kok. Kecuali kalian mau Tanjiro kalian ada Demon Slayer Mark-nya ini, baru kalian ambil yang ini. Dan ya mungkin itu dulu buat video kali ini. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa di like kalau kalian suka, di dislike kalau nggak suka, komen, mau komen apapun terserah, dan jangan lupa di subscribe kalau kalian mau terus lihat video-video review figure anim Marvel DC dari aku. And thank you sekali lagi, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.